Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aminahwati SPDI dengan NIM 25104188094, mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Hari ini, Kamis tanggal 22 Januari 2026, saya sebagai guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 MTS Al-Ittifaqiyah dengan materi peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia menggunakan model pembelajaran PBL. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Kafirun yang akan dipimpin ketua kelas. Pada ketua kelas kami persilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Semoga doa dan ayat yang kita baca tadi dapat memperlancar proses pembelajaran kita hari ini. Amin Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan mengecek kehadiran kalian. Lihat di sampingnya, di kiri kanan, ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada Ya, siapa anak-anak? Atika. Mana Atika anak? Sakit. Kita doakan semoga Atika cepat sembuh. Amin. Ya anak-anak, sekarang Ustazah akan mengecek kebersihan, kerapian kelas. Lihat kiri kanan kalian, apakah ada sampah?
Tidak ada. Kalau ada sampah silakan diambil, dikumpulkan, nanti dibuang di kotak sampah. Sekarang Ustazah ngecek rapian pakaian anak-anak. Silakan berdiri, anak-anak coba jilbabnya sudah rapi. Ya, sudah rapi ya, sudah cantik-cantik semua ini. Siap untuk belajar. Anak-anak yang soleha. Kalau anak-anak yang soleha itu menjaga kebersihan dan kerapian. Ya, silakan duduk. Setelah Ustazah cek, sudah rapi, sudah bersih, sudah cantik. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah teman-teman, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita melangkah lebih jauh pelajaran hari ini, Ustazah akan bertanya terlebih dahulu, materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Maksudnya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Bagus, kita kemarin sudah mempelajari masuknya Islam ke Nusantara lewat jalur perdagangan. Nah, siapa tokoh yang berperan besar menyebarkan Islam tidak hanya sampai di pelabuhan, tapi sampai ke pelosok-pelosok desa, khususnya di Jawa? Saya Ustazah, Wali Songo. Tepat sekali anak-anak. Kemarin kita sudah mempelajari para pedagang. Sekarang kita akan mempelajari tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Wali Songo. Sekarang coba anak-anak bayangkan, dahulu masyarakat kita sudah memiliki tradisi dan budaya Hindu Buddha yang sangat kuat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara tokoh Wali Songo menyampaikan ajaran baru yang dapat diterima masyarakat zaman dahulu? Ada yang bisa menjawab? Saya Ustazah, Ya, siapa namanya? Trisofia Kalisa. Ya, Mungkin lewat cara yang baik dan tidak kasar, Taza. bagus Tri. Namun strategi kreatif apa yang dipakai oleh Wali Songo sehingga budaya lokal tidak hilang dan menjadi sarana dakwah? Inilah yang akan kita pecahkan bersama hari ini. Mengambil contoh dari Wali Songo. Wali Songo tidak menyebarkan Islam dengan kekerasan, tetapi dengan berakhlak mulia, kesabaran, dan sikap toleransi. Namun mereka tidak memaksa orang untuk masuk Islam, memberi contoh yang baik, menghargai budaya, dan berdakwah dengan damai dan bijaksana.
Selanjutnya Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis peran dan strategi dakwah Wali Songo di berbagai wilayah Indonesia dalam menyebarkan Islam secara damai dan mendalam. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang strategi dakwah dan bentuk akulturasi budaya Wali Songo dalam presentasi secara runtun dan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap kritis dan menghargai nilai toleransi serta modernisasi beragama dengan menganalisis dan merefleksikan keteladanan Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari dengan konsisten. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, Ustazah perhatikan, ada yang ngantuk. Ya, sekarang kita ice breaking dulu untuk memacu semangat pembelajaran kita hari ini. Baiklah. Anak-anak, ikuti Ustazah dulu. Kalau Ustazah berkata, semangat pagi dengan tangan mengepal, pagi, pagi, pagi. Siap berprestasi, siap, siap, siap. MTS Aditi Fakiyah, jaya, jaya. Belajar SKI mudah, menyenangkan. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, sekarang kita mulai. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Siap berprestasi? Siap, siap, siap. MTS Aditi Fakiyah, jaya, jaya, jaya. Belajar SKI mudah, menyenangkan. Tepuk tangan. Kita akan memasuki kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Ustazah akan menampilkan sebuah video tentang perjalanan Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara. Silakan perhatikan dan catat hal-hal yang penting. Hei, pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa ya mayoritas masyarakat di Jawa itu beragama Islam? Jawabannya ada di balik kisah ini para Wali Songo. Mereka adalah tokoh-tokoh keren yang menyebarkan Islam dengan cara yang biasa. Yuk, kita bahas bareng. Wali Songo itu berasal dari dua kata. Wali yang berarti orang yang ditugaskan, dan Songo dari bahasa Jawa artinya 9. Jadi, Wali Songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Tapi, jauh sebelum Wali Songo beraksi, para pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia sudah duluan mampir ke pesisir Jawa sejak abad ke-7 Masehi. Nah, mereka nggak cuma jualan, ini juga ngenalin Islam di sekitar loh. Puncaknya terjadi di abad ke-14 ketika rombongan ulama dari Turki, Persia, Arab, dan Palestina mulai berdakwah di Jawa. Dari sinilah cikal bakal Wali Songo itu terbentuk. Mereka nggak maksa orang buat masuk Islam. Mereka lebih memilih membangun dengan budaya lokal, bikin masyarakatnya dulu, baru deh mulai mengenalkan Islam. Metode yang dipakai juga unik. Ada yang lewat pendidikan pesantren, pernikahan dengan suami kerajaan, sampai kesenian seperti wayang dan musik. Terus, di mana aja sih mereka berdakwah? Nah, ada 5 wali di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah. Mungkin sejarah kita bakal beda banget ya. Gimana? Seru banget kan kisahnya? Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, saatnya kita diskusi. Ustazah akan membagi kalian beberapa kelompok kecil yang diisi dengan 4-5 orang. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang Ustazah akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini ada petunjuk-petunjuk yang harus kalian baca sebelum mengisi. Yang pertama ada identitas peserta didik, nama kelompok, anggota kelompoknya dicatat. Terus ada petunjuk pengerjaan. Yang pertama, baca dan pahami informasi pendukung yang tersedia di dalam LKPD. Yang kedua, gunakan buku paket atau sumber yang lain seperti modul. Yang ketiga, diskusikan setiap tugas bersama anggota kelompokmu. Yang keempat, tanyakan kepada guru jika terdapat instruksi yang kurang jelas. Yang kelima, kerjakan tugas dan pertanyakan pada
Pertanyaan pada kolom telah disediakan. Ya, anak-anak, setiap kelompok sudah menerima LKPD dari Ustazah? Sudah. Nah, sekarang silakan dikerjakan, berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan dicatat, dicari dari sumber-sumber buku yang ada di dalam buku paket. Ya anak-anak, gimana? Ada kesulitan tidak? Ada Ustazah. Kami Apa? agak bingung membedakan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga karena keduanya sama-sama menggunakan seni. Oh, pertanyaan yang bagus. Coba kalian analisis lagi, medianya mungkin berbeda. Mungkin Sunan Kalijaga menggunakan apa? Atau menggunakan gamelan. Sunan Bonang menggunakan apa? Coba kalian lagi cari lagi di buku, di modul. Yo, silakan. Sunan Bonang apa? Sunan Kalijaga apa? Medianya pasti berbeda dengan, walaupun caranya sama tapi medianya berbeda pasti. Ya, anak-anak kelompok 2 ke bagian apa anak-anak? Sunan apa untuk dianalisis? Sunan apa tadi? Sunan Gresik. Sunan Gresik. Ya, ada kesulitan? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah, tidak ada. Berarti sudah tahu ya metode, strategi apa yang digunakan Sunan Gresik? Sudah. Berarti sudah dapat anak-anak ya? Sudah. Oke, bagus. Ya, anak-anak, ini kelompok berapa, Nak? 3. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang Sunan apa? Sunan Gresik. Sunan Gresik. Apa yang jadi masalah Sunan Gresik? Kami sedang mencari tahu mengapa beliau disebut pelopor di Jawa. Pelopor di Jawa. Coba cari tahu lagi bagaimana cara beliau mendekati masyarakat. Baiklah anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, Ustazah. Nah, kalau sudah, nanti kita siapkan untuk presentasi ke depan. Baik anak-anak, lanjut untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kami persilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kami terkait mengapa Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi di wilayah Kudus, padahal dalam Islam menyembelih sapi itu halal. Karena untuk menghormati umat Hindu yang mensucikan sapi, ini adalah praktik tasamu atau toleransi, tingkat tinggi demi menjaga harmoni sosial tanpa melanggar akidah. Kemudian kami akan membahas tentang Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Kudus. Sunan Kalijaga, strategi dakwanya, dakwah melalui seni dan budaya. Media dakwanya wayang kulit dan tembang ilir-ilir. Bentuk akulturasi budayanya mengadaptasi seni pertunjukan Jawa dengan nilai-nilai Islam. Tujuan dakwanya menyampaikan ajaran Islam secara halus, mudah diterima masyarakat tanpa menghilangkan budaya lokal. Kemudian Sunan Bonang, strategi dakwanya, dakwah melalui musik tradisional. Media dakwanya gamelan, bonang, tembang, tombot ati. Bentuk akulturasi budayanya, musik gamelan diberi lirik dan pesan Islami. Tujuan dakwanya menanamkan nilai keimanan, akhlak, dan introspeksi diri melalui seni musik. Dan yang terakhir, Sunan Kudus. Strategi dakwanya, dakwah melalui pendekatan arsitektur. Media dakwanya, Menara Kudus berbentuk menyerupai candi. Bentuk akulturasi budayanya, perpaduan arsitektur,
Hindu, Buddha, dan Islam. Tujuan dakwanya menumbuhkan toleransi dan rasa aman masyarakat lokal terhadap Islam. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Baiklah anak-anak, ada yang kelompok lain akan menanggapi? Ada pertanyaan? Kelompok 2 silakan menanggapi pertanyaan dari Salis. Bagaimana menurut kalian seni bisa menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan ajaran Islam pada masa itu? Baik, jadi seni dan budaya seperti wayang, gamelan, serta tembang Jawa merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa pada masa itu. Dengan menggunakan sarana tersebut, Wali Songo terutama Sunan Kalijaga menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam petunjuk yang sudah dikenal dan disukai masyarakat. Hal ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima tanpa menimbulkan penolakan karena masyarakat tidak merasa budaya mereka dihilangkan. Itulah respon dari kelompok 2. Untuk Salis bagaimana? Sudah bisa dipahami? Tepuk tangan untuk kita semua. Hasil diskusi tadi kita dapat melihat strategi dakwah Wali Songo yang mereka lakukan sangat cerdas. Mereka tidak membunuh budaya lama tapi menjadikannya sebagai media dakwah Islam. Benar Ustazah, ternyata Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media agar masyarakat lebih mudah paham. Tepat sekali. Ustazah akan memberikan penguatan bahwa keberhasilan Wali Songo terletak pada 3 pilar utama. Yang pertama, pendidikan melalui pesantren. Yang kedua, kebudayaan melalui seni. Yang ketiga, mereka dalam berpolitik sebagai penasehat kerajaan. Luar biasa presentasi dari semua kelompok hari ini. Marilah kita beri apresiasi. Ustazah akan membagikan refleksi. Silakan kalian isi. Setelah selesai silakan dikumpulkan. Untuk kesimpulan materi hari ini, yaitu Wali Songo berperan penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia melalui dakwah yang damai, bijaksana dan menghargai budaya lokal. Strategi akulturasi, pendidikan dan keteladanan akhlak membuat Islam mudah diterima masyarakat. Nilai toleransi dan modernisasi beragama yang diajarkan Wali Songo tetap relevan untuk kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Nah, sekarang Ustazah pengen tahu bagian mana yang dari materi hari ini yang kalian sukai atau masih ada yang membingungkan? Ustazah, saya paling suka bagian menonton video tentang strategi dakwahnya Ustazah. Tapi saya masih sedikit bingung mengenai silsilah antar tokohnya. Pertanyaan bagus. Nanti Ustazah akan memberikan bagian silsilah tambahan untuk membantu kalian memahaminya lebih mudah. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah, semoga semangat dakwah damai ini bisa kita tiru. Untuk minggu depan silakan kalian membaca tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Baiklah anak-anakku, tetap semangat dan belajar. Baik, Ustazah. Berhubung waktu kita sudah habis, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis, dipimpin ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi